Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa pembukaan dan doa ucapan syukur serta doa pengakuan dosa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ucapan syukur yang begitu besar kami naikkan kepada Engkau, sehingga saat ini Tuhan, dalam situasi kondisi bangsa kami boleh untuk bersama-sama merayakan Jumat Agung dan merayakan masa-masa Paskah saat ini Bapa. Walaupun melalui rumah kami masing-masing, namun kami yakin dan percaya bahwa berkat-Mu, kuasa-Mu, dan bilur-bilur darah-Mu ada bersama-sama dengan kami saat ini Tuhan. Terima kasih untuk nikmat sehat, terima kasih untuk nikmat sukacita, dan terima kasih atas segala hal yang telah Engkau berikan, sehingga saat ini kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah kami. Tuntun kami Bapa, sertailah kami dan hadirlah di dalam hati kami masing-masing, supaya ibadah ini boleh menjadi ibadah yang semakin memperkuat iman kami, ibadah yang semakin menjadikan kami dekat dengan Engkau saja Tuhan. Bapa, kami menyerahkan ibadah ini sampai dengan akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, sertailah kami senantiasa Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk saat ini, di mana kami di dalam bangsa kami begitu banyak hal-hal yang terjadi, terutama penyakit wabah corona Bapa. Tapi kami tahu dengan kuasa-Mu, dengan segala hal yang Kau punya, kami yakin dan percaya bahwa tiada wabah satupun yang mampu untuk mengalahkan iman kami, karena kami tahu bahwa Engkau pun akan menyediakan penawar atas segala cobaan ini Tuhan. Sertailah selalu supaya wabah ini segera berakhir dan kami boleh untuk kembali bersekutu bersama, kembali berpelayanan bersama di rumah-Mu, di gereja ini Tuhan. Tuhan, saat ini begitu banyak salah dan dosa kami. Melalui hari-hari ini kami boleh Kau ajarkan untuk merefleksikan diri. Kami boleh Kau ajarkan untuk diam di rumah, dan kami kembali menilik betapa besar kesalahan-kesalahan kami. Mungkin selama ini kami sering menyakiti saudara-saudara kami. Kami menyakiti keluarga kami. Bahkan mungkin kami menyakiti alam ini, sehingga Kau memberikan kami cobaan ini Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Engkau ada senantiasa bersama kami. Ampunkanlah segala dosa kami, sertailah kami senantiasa, dan Engkau akan memberkati ibadah ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi, selamat berhari Jumat Agung pada hari ini 10 April 2020 dari Gereja Kristen Jawa Tengah Utara Jemaat Bendosari bersama dengan seluruh warga jemaat di rumah masing-masing. Marilah kita mulai ibadah hari Jumat Agung ini dan perjamuan kudus. Masing-masing di dalam hatinya berkatalah demikian. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Amin.
kita bersama-sama masuk dalam ibadah ini dan masing-masing kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27 bait 1 dan 2. Tentrem rahayu buat kita semua. Pada hari Jumat Agung ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terbaca di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-53 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12, tetapi saya akan membacakan ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Dan kemudian kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di hari Jumat Agung ini. Dan biarlah firman Tuhan ini nanti menjadi dasar kita untuk semakin tekun dan taat dalam keselamatan kepada Tuhan. Kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan. Mari kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke-53 ayat 1 sampai 12, dan saya akan membacakan ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Siapakah yang percaya berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul
dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan yang akan mendasarkan kita untuk memaknai Jumat Agung dan ibadah di keluarga kita masing-masing dari rumah. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 terambil di dalam ayatnya yang kelima yang akan mendasari kita dalam ibadah saat ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ibu bapak dan saudara sahabat GKJTU yang terkasih, semua orang sekarang ini diuji untuk berani beriman kepada Tuhan. Diuji karena mereka terjatuh dan bersujud kepada Tuhan. Di Spanyol misalnya, pada saat-saat ini semuanya orang keluar dari rumahnya untuk bersujud dan berdoa, memohon agar apa yang terjadi pada saat ini, yaitu bencana bersama. Oleh karena virus corona yang ke-19 ini membuat banyak orang, bahkan dunia, menjadi sangat bersujud kepada Tuhan. Orang-orang dari semua agama bersujud di hadapan Tuhan. Mereka menangis dan meminta pengampunan atas dosa-dosa mereka. Ibu bapak dan saudara, bagaimana dengan saudara sekalian? Ini adalah realita hidup, bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini hari Jumat Agung, ibadah di rumah saja, dan masing-masing mari kita siapkan hati dan pikiran kita, bahkan hidup kita dalam panggilan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita semua, karena kita diberi waktu untuk beribadah, merenungkan kembali akan panggilan Tuhan, dipersekutukan kembali dari pengorbanan Yesus Kristus, dari keselamatan yang diberikan oleh Allah Bapa kita dari surga melalui Yesus Kristus. Pengorbanan dan keselamatan itu adalah bagi semua yang dikasihi oleh Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Buktinya kita masih bisa mendengarkan apa yang disabdakan oleh Tuhan, dan kita bisa mampu untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan berdoa. Saudaraku, Yesus Kristus hari Jumat Agung 2000 tahun lebih kita mengenang kembali di atas kayu salibnya. Saudaraku, apakah saudara pernah merasakan rasa nyeri? Nyeri itu berbeda dengan sakit. Biasanya nyeri hanya berlangsung beberapa saat, berlangsung beberapa menit saja atau beberapa jam saja. Namun rasa nyeri itu kalau kita mau rasakan dengan sungguh, hampir tidak tertahankan lagi. Orang yang merasakan nyeri kadang-kadang sampai mengatakan ingin mati saja rasanya. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara kita yang kena virus corona ini begitu sebelum ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Nyeri rasanya, sesak nafasnya. Ibu bapak dan saudaraku, hari ini hari Jumat Agung, Yesus Kristus memanggil kita kembali dalam penderitaannya dan kematiannya. Di tengah membangunkan
manusia merasakan nyeri. Sungguh suatu misteri yang patut menyebabkan kita termangu, terbelalak, tapi tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita hanya bisa ikuti, karena ini sangat membuat kita sedih, takut, bahkan kita ikut merasakan nyeri. Dalam buku bacaan harian Musa ditulis oleh Ibu Pendeta Christina Elizabeth, dia menulis bahwa pujangga Khairil Anwar tertegun setiap kali dia merenungkan tentang penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Dia seorang pujangga, penulis atau pelopor puisi Indonesia angkatan 45, di mana dia menulis demikian tentang penderitaan Yesus Kristus. Itu tubuh mengucur darah, rubuh, patah, mendampar tanya, aku salah. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, nyeri yang Tuhan Yesus rasakan di kayu salib ibarat alarm yang akan mengisyaratkan kita ada sesuatu yang tidak beres dalam dunia ini. Sesuatu alarm yang tidak beres tentang dunia ini. Tentu kita sudah membaca begitu banyak di YouTube memberitakan tentang Paskah pada waktu zaman Musa ataupun zaman Perjanjian Lama. Nyeri Tuhan Yesus di kayu salib merupakan manifestasi adanya penyakit atau kesusahan pada diri manusia. Hubungan manusia dengan Allah, dengan manusia lain, dengan ciptaan lain dalam alam telah rusak menjadi hubungan yang bersifat dominasi, yaitu menguasai dan eksploitasi, pemanfaatan yang licik yang sekarang menyebar, yang menjadi wabah. Dia mendominasi dunia ini, namanya corona. Dia adalah virus yang tidak main-main, yang merusak hubungan Allah dengan manusia. Kalau manusia tidak ingin segera memperbaiki, apa yang harus kita lakukan? Ciptaan alam ini akan dipulihkankah? Karena Bapak, Ibu dan Saudara dan saya juga harus tinggal di rumah. Lihat langit, lihat semuanya berubah menjadi tenang, tetapi ada yang menderita, ada yang sakit. Itulah alarm Yesus Kristus yang alarm di awal bagaimana manusia ditebus dosanya. Kita sekarang sadar, kita sebagai kesayangan Tuhan harus tetap tenang. Kita lakukan semuanya ini sampai masalah dan musibah ini berlalu. Satu, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan situasi, jangan salahkan pandemi, jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan siapapun termasuk diri sendiri, apalagi menyalahkan Tuhan. Katakan, God is so good all the time. Tuhan adalah yang terbaik untuk setiap waktu. Katakan itu. Dan yang kedua, jangan lalai dengan pandemi COVID ini sebagai akhir zaman. Jangan lihat itu. Hukuman Tuhan atau malah sebagai yang ngelantur-ngelantur mengatakan ini teori konspirasi Illuminati. Apalagi ini banyak yang tidak bisa kita terima. Oleh karena itu, janganlah kita melihat pandemi COVID ini
sebagai akhir zaman. Karena ini akan membuat kita semakin khawatir, semakin takut. Tapi marilah kita lihat sisi kehidupan yang lebih besar dan lebih utuh. Jangan lihat persoalan itu, tetapi lihatlah blessing, lihatlah penyertaan Tuhan. Apa di balik persoalan? Apa di balik musibah? Kita mari berefleksi dengan lebih tepat lagi. Dan yang ketiga, jangan mengeluh. Karena mengeluh adalah hanya membesarkan apa yang tidak baik dalam hidupmu. Fokus saja pada rasa syukur dengan pujian dan mazmur dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lakukan itu. Hari ini hari Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita diingatkan kembali pada semua tentang hidup Yesus Kristus. Yesus Kristus yang ada di dunia ini, yang pernah bersama-sama di dunia ini. Dialah model hidup yang benar. Memberikan dirinya, berkorban bagi orang lain. Walau terkadang berkorban itu menuntut rasa nyeri dalam batin, dalam rasa. Tetapi itu semua diabaikannya karena kasihnya yang luar biasa kepada manusia. Mari kita menghayati pengorbanan Yesus Kristus. Mari kita hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini pun kita, saya dan saudara juga sedang merasakan nyeri batin oleh pandemi COVID ini. Mari kita di balik rasa nyeri batin ini, kita pusatkan pikiran dan perkataan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Lakukanlah itu. Ya, pikiran dan perkataan semuanya yang benar, yang baik, yang manis, yang menguatkan, yang menghiburkan. Kita lawan bersama-sama COVID-19. Saya yakin akan ada ketenangan dan perubahan dalam hidup kita hari-hari ke depan jika kita mau taat dan setia dengan firman Tuhan, dengan peraturan pemerintah, dan juga dengan sikap disiplin rohani dan juga disiplin kehidupan yang lebih baik. Banyak himbauan yang mengajarkan kita untuk semakin waspada, sekalipun mungkin kita merasa sehat. Tapi di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mendukung apa yang terbaik. Dalam suasana dan situasi seperti ini, persilahkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Tetap berdoa dan tetap bertekun kepada Allah. Dan di rumah saja, nantikan sampai semuanya menjadi baik-baik saja. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam doa, dan kita nanti akan akhiri dengan doa Bapa. Mari kita masuk saat berdoa dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa hari Jumat Agung adalah bagian dari iman percaya kami semakin kuat kepadamu. Ajarkanlah kami untuk tetap setia dan tekun, taat dalam segala peraturan yang berlaku, baik sebagai firman Tuhan yang kami baca dalam Alkitab maupun pada saat-saat seperti ini. Ada peraturan pemerintah yang mengharuskan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan di tengah kondisi yang terjadi saat ini, dan mampukanlah kami memiliki hati dan pikiran yang bijaksana dalam segala sesuatunya. Berikanlah dan cukupkanlah agar kehidupan
kehidupan kami bersama di seluruh dunia ini. Kami memiliki sabun yang cukup, hand sanitizer yang cukup, disinfektan yang baik, masker dan alat pelindung diri atau APD, baik bagi kami pribadi-pribadi masyarakat, terlebih-lebih bagi tenaga medis. Kiranya tersedia dalam jumlah yang cukup, agar bahan pangan tersedia juga bagi seluruh masyarakat dengan terjangkau harganya. Untuk tenaga medis yang menangani pasien COVID-19, agar mereka diberikan juga kekuatan dan kesehatan secara ekstra. Untuk orang-orang yang sedang dalam penanganan medis mendapatkan pemulihan dan kesembuhan, dan keluarganya yang dalam keadaan duka, khawatir dan takut, kiranya juga diberi kekuatan dan penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan juga melindungi dan menyertai apa yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat pada hari ini terkait dengan penanganan COVID-19, merupakan keputusan yang terbaik dan dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh bangsa kami, seluruh bangsa di dunia ini. TNI dan Polri yang mengamankan situasi hari-hari ini diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga mereka tetap sehat dan dapat melaksanakan apa yang diatur dalam kehidupan bersama ini dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat agar bersatu padu mengikuti himbauan pemerintah serta tetap tenang dan waspada untuk menghadapi pandemi saat ini. Kiranya segera berlalu dan kami dapat merasakan sukacita yang sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami semua ya Tuhan, agar kami semakin dekat kepada Tuhan, mampu dalam menghimpun keluarga kami, menyatukan hati dan pikiran kami untuk seturut dengan kehendak-Mu. Kalau banyak orang lagi tergerak untuk ambil bagian dalam meringankan beban saudara-saudara yang sedang bergumul untuk kehidupan sehari-hari akibat dampak dari situasi ini, kami mohon Tuhan juga menilik dan menolong, mencukupkan apa yang dibutuhkan. Pergumulan segera berlalu, pertolongan segera datang. Kami percaya Tuhan mengasihi kami semua. Tuhan, kami berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid. Demikianlah kami berdoa agar doa ini disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus pada hari Jumat Agung tanggal 10 April 2020. Mewakili seluruh segenap warga jemaat GKJTU Bendosari, Bapak Ibu Majelis bersama-sama dengan saya Pendeta Yunia Nawangsi akan mengajak bersama-sama melalui media sosial ini dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur kita anggap sebagai daging dan darah Tuhan Yesus Kristus, dan
marilah kita mengingat Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga. Kita memastikan bahwa jiwa kita diberi makanan dan minuman oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti halnya roti dan anggur ini menjadikan badan kita kuat dan segar. Demikian pula lah jiwa kita. Kami undang Bapak Ibu Majelis untuk maju ke depan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita menerima roti dan anggur, sebagaimana himbauan pemerintah dan kita akan taati bersama, Bapak Ibu kami minta untuk bersama-sama menyemprotkan dulu disinfektan pada tangan atau memakai hand sanitizer. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus telah dipecahkan sebagai penebus yang sempurna untuk semua dosa kita. Makanlah. Cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai penebus yang sempurna untuk semua dosa kita. Minumlah dan ingatlah akan darah Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita.
Demikianlah kita telah mengenang melalui perjamuan kudus ini tentang darah dan tubuh Kristus yang telah disalibkan, mati, dan akan dikuburkan. Dan kita akan rayakan Paskah pada hari Minggu nanti. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Dan marilah kita mengucapkan syukur. Demikian. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita makanan rohani, maka marilah kita semua memuliakan namanya dengan mengucap syukur masing-masing di dalam hati, berkata-katalah demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi orang yang diperas. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selamanya mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dan barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah yang tidak menahankan sekalipun anaknya sendiri, diserahkan demi keselamatan kita semua, dan memberikan segala sesuatu di dalam namanya. Maka mulut dan hati kita mengucapkan segala puji dan kemuliaan Tuhan sekarang dan hingga kesudahan zaman. Amin. Kami persilahkan kembali Bapak Ibu Majelis kembali. Ibadah pada Jumat Agung ini dengan menerima berkat Tuhan. Demikian. Marilah kita masing-masing tinggal tetap di dalam rumah, sementara segala sesuatu segeralah berlalu. Dan masing-masing di dalam rumah, terimalah damai sejahtera dan berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara sekalian, sekarang dan untuk selamanya. Amin. Mengakhiri ibadah hari Jumat Agung ini kita tutup dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 309 bait 1 dan 3.